Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, sore hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema pekerjaanku sebagai misi Tuhan. Pekerjaanku sebagai misi Tuhan. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana dalam bekerja kita perlu melihat misinya. Berkontribusi, bertumbuh, dan berbagi. 3 kata kunci: berkontribusi, bertumbuh, dan berbagi. Kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa bekerja, karena bekerja ini sangat penting. Dengan bekerja kita bisa mencari nafkah. Kita juga perlu belajar supaya kita bisa bersukacita dalam pekerjaan kita. Kenapa? Karena setiap hari kita bekerja begitu banyak jamnya. Jadi kalau pekerjaan kita ini tidak membawa sukacita pada kita, bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan sukacita? Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan bahagia? Oleh karena itu kita perlu belajar, perlu mengusahakan supaya pekerjaan juga menjadi sumber sukacita dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Seringkali pekerjaan ini dikuasai oleh keserakahan. Seperti dalam bacaan Injil, kita mendengar para penggarap kebun anggur yang sudah diberkati oleh sang pemilik kebun anggur ini bukannya bekerja dengan baik dan bersyukur, tetapi malah begitu serakah sehingga tidak mau memberikan kontribusi pada pemilik kebun anggur.
Jadi supaya kita dalam bekerja bisa dipenuhi dengan sukacita, kita perlu belajar melihat bagaimana aku bisa berkontribusi membangun masyarakat yang lebih baik, membangun keluarga yang lebih baik, membangun perusahaan yang lebih baik. Cari arti dari pekerjaan kita. Apa artinya? Sehingga kita bisa bekerja dengan semangat. Kalau kita melihat tujuan dari pekerjaan kita, bagaimana kita bisa membuat orang lain jadi lebih baik, perusahaan jadi lebih baik, keluarga jadi lebih baik, masyarakat jadi lebih baik, kita juga kerja dengan semangat. Karena kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia, tapi berkontribusi buat kebaikan orang lain. Dan semakin besar kontribusinya, semakin jelas kontribusinya, kita juga akan semakin semangat dan semakin sukacita. Satu hari ada sekelompok orang-orang yang kerja sebagai kuli bangunan. Ditanya, apa yang kamu lakukan? Orang yang pertama katakan, yang saya lakukan tiap hari itu adalah menyusun bata dan di semen. Itu yang saya lakukan. Orang kedua ditanya, apa yang kamu lakukan? Tiap hari saya bangun dinding. Ternyata yang kedua lebih semangat dari yang pertama. Orang ketiga ditanya, kamu lakukan apa tiap hari? Hal yang sama yang dia lakukan, tapi dia katakan, aku membangun rumah. Orang ketiga lebih semangat karena dia melihat dengan lebih jelas apa yang dia lakukan, tujuannya apa. Orang yang keempat ditanya, apa yang kamu lakukan? Yang dia lakukan sama, menyusun bata, bikin dinding, bikin rumah. Tapi dia melihat tujuan yang lebih besar. Dia katakan, saya membangun kota. Hal yang sederhana yang dia lakukan, tapi dimaknai dengan jauh lebih mendalam. Dan itu membuat hidupnya menjadi lebih bersemangat. Cari arti dari pekerjaan Anda. Yang kedua, kita harus berusaha untuk bertumbuh lewat berbagai pekerjaan yang kita lakukan. Sayangnya, seringkali kita hanya berorientasi pada uang. Jadinya ada banyak orang yang serakah. Kalau orang serakah, yang dicari itu hanya lebih dan lebih banyak uang lagi. Yang penting kerja itu jadi kerjaan yang indah kalau menghasilkan banyak uang. Tapi kita harus ingat bahwa uang itu bukan segalanya. Justru kalau kita hidup dalam keserakahan, kita dijauhkan dari rasa syukur, dijauhkan dari rasa sukacita. Yang ada hanya persaingan, injek orang lain supaya aku jadi paling hebat. Bahkan kita bisa-bisa hidup dalam ilusi, aku mau jadi yang paling besar, paling hebat, supaya paling kaya, uangnya paling banyak. Ada banyak orang yang jadi workaholic. Apa artinya? Menjadi budak dari pekerjaan. Karena yang dipikirin hanya cari duit terus. Tuhan udah kasih kesempatan kepada kita untuk bisa bekerja dengan baik. Yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana supaya lewat pekerjaan ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana supaya lewat pekerjaan ini aku bisa bertumbuh. Gimana lewat pekerjaan ini aku bisa jadi lebih disiplin. Gimana lewat pekerjaan ini aku bisa jadi lebih kreatif. Gimana lewat pekerjaan ini aku bisa jadi lebih berguna buat banyak orang dan pribadiku semakin hari semakin bertumbuh. Seneng gak kalau lewat pekerjaan kita akal budi kita jadi makin baik? Karena bisa menemukan
berbagai inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan dalam pekerjaan kita. Pasti. Seneng gak kalau lewat pekerjaan kita jadi lebih disiplin, lebih kuat? Seneng gak kalau lewat pekerjaan kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik? Seneng gak kalau lewat pekerjaan kita jadi bisa lebih teratur, bisa mikir lebih baik apa langkah-langkahnya? Dengan demikian kita jadi pribadi yang lebih baik. Dan tentu dengan bekerja kita juga harus belajar untuk berbagi, gak boleh serakah. Harus pikirkan bagaimana supaya lewat pekerjaan kita bisa semakin mengasihi satu dengan yang lain. Saya yakin kalau kita juga bisa berbagi, bertumbuh dalam kasih, nah ini penting. Kita juga akan semakin dijauhkan dari berbagai kekhawatiran. Seringkali dalam hidup sehari-hari, pekerjaan membawa kita pada kekhawatiran. Kenapa khawatir? Apa akarnya dari kekhawatiran? Seringkali karena keserakahan. Tapi coba kalau kita bisa membuat suasana kerja jadi lebih enak, bisa berbagi, bisa bekerja sama, bisa menghargai orang lain, bisa mendengarkan orang lain, bisa ajak orang lain untuk ayo kita coba capai tujuan yang kita mau capai sama-sama. Kamu senang, aku senang, komunitas kita senang. Jadi senang gak? Jadi senang. Tetapi kalau hanya pikirin diri sendiri aja, apa yang aku bisa dapat? Gimana supaya aku bisa dapat lebih? Gimana supaya orang lain itu kalah sama aku? Hidupnya khawatir, gak ada sukacita, gak ada rasa syukur. Makanya Santo Paulus mengingatkan dalam bacaan kedua supaya kita selalu melakukan kehendak Allah, bekerja sesuai dengan kehendak Allah, melihat kesempatan untuk bekerja sebagai misi yang Tuhan kasih kepada kita. Ya Romo, kalau kerjaannya hebat, kalau kerjaannya besar, kalau bisa memimpin, ya seneng. Baru kita berpikir bahwa kerja itu adalah misi dari Tuhan. Salah. Anda harus belajar untuk bisa dipercaya sama Tuhan. Dan Tuhan akan terus menambahkan kepada Anda kesempatan untuk bisa bekerja lebih baik. Jadi, apapun pekerjaan Anda, sekecil apapun, Anda bisa membuat pekerjaan itu jadi indah dan berarti. Ada satu orang yang sangat menginspirasi. Dia orang biasa, kerjaannya biasa, tapi dilakukan dengan luar biasa. Namanya Curtis Jenkins. Jenkins. Apa kerjaannya? Si Curtis ini kerjaannya supir bis sekolah. Tiap hari dia bawa anak-anak yang pada belajar di sekolah dasar ke sekolahnya. Tiap hari. Tapi dia melakukan pekerjaannya luar biasa. Dia selalu melihat pekerjaannya sebagai misi dari Tuhan. Sehingga bis yang dia bawa, dia lihat ini sebagai satu keluarga Tuhan. Dia ajak supaya semua anak-anak dalam bis itu untuk punya tanggung jawab. Setiap anak dikasih tanggung jawab. Kamu perhatiin anak ini, kamu perhatiin anak itu, kamu jadi pemimpin. Kamu harus buat supaya semua anak ini kalau masuk ke bis ini teratur. Kerjaan yang sangat sederhana, tapi dijalankan dengan luar biasa. Setiap hari, setiap anak-anak datang, dia selalu menyapa anak-anak ini dengan senyum. Bahkan
semua anak-anak ini dia daftarin ulang tahunnya kapan. Dia kasih hadiah buat anak-anak ini. Luar biasa kan? Gajinya gak seberapa. Dari gajinya yang terbatas, dia bahkan bersedia kasih hadiah buat anak-anak ini. Apa akibatnya? Dia selalu dipenuhi dengan sukacita. Saat anak-anak ini ditanya, bagaimana kesan kamu terhadap Curtins ini? Anak-anak bilang, luar biasa. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia adalah orang yang sangat murah hati. Anak-anak ini gak pernah sebutin apa yang mereka dapat dari si Curtis. Tapi mereka selalu mengatakan bahwa Curtis adalah pribadi yang luar biasa. Jadi yang mereka lihat itu bukan barangnya yang mereka dapat. Yang mereka lihat adalah kebaikan dari si Curtis ini. Ada satu anak yang katakan, papa mama saya itu cerai waktu saya masih umur 4 tahun. Tapi Curtis ini adalah figur ayah yang luar biasa. Kalau saya mau dapat ayah, saya mau punya ayah seperti dia. Begitu baik, begitu penuh kasih, begitu luar biasa. Apakah Curtis ini dibayar lebih besar dengan segala kebaikannya? Enggak. Tapi dia bilang, yang saya dapat itu lebih berharga daripada sekedar gaji yang lebih besar. Karena saya mendapatkan cinta kasih dari apa yang saya lakukan kepada anak-anak ini. Mereka juga sangat mencintai saya. Bagaimana dengan pekerjaan Anda? Udah bersyukur dengan kerja Anda? Udah bersuka cita dengan kerja Anda? Atau hanya mengeluh dan melakukannya setengah hati? Belajar untuk melihat pekerjaan Anda sebagai karya dari Tuhan, dan apapun pekerjaan Anda, lakukan dengan kasih yang luar biasa. Lakukan dengan penuh syukur supaya Tuhan juga terus menambahkan kepercayaannya kepada Anda sekalian. Amin.